Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya keadaan saudara dalam keadaan yang baik ya. Walaupun perang silih berganti, bangsa melawan bangsa, perang di Ukraina belum selesai, sekarang perang Iran dan Amerika sudah mulai mereda. Tapi ada perang lagi baru, Pakistan. Ini karena ini sebuah nubuatan ya. Makanya hari-hari terakhir kita mau belajar, pelajari ya. Kita mau mesbah doa, belajar kitab Wahyu. Mau ya? Belajar kitab Wahyu, kita bedah step by step, kita buka supaya saudara bisa mengerti bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang harusnya dibaca oleh setiap orang percaya. Dan itu surat cintanya Tuhan bagi kita. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami pengen dekat dengan Tuhan. Kami pengen merenungkan firman-Mu. Kami pengen hati kami melekat kepadamu. Dan biarlah hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu, kami senang untuk meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang selalu mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung. Benar Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Nyanyikan dari awal, katakan Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengasihiku. Benar. Kau berikan hidup Di masa-masa sukar dan sebuah sulit harapan sekalipun, baru. Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung. Benar Tuhan. Hanya Di tengah-tengah peperangan Kau tempat kami berharap. Benar Tuhan. Hanya Kau sumber kekuatan di
setia langkahku berjalan di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, aku yakin Allahku bekerja. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, Benar Tuhan. di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, aku yakin Allahku bekerja. ku yakin Allahku, Ku yakin Allahku bekerja. ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin Allahku bekerja. Koreanara la boshandara la baya santana namo, Rikarana la maya Rikarana la maya si. Haleluya. Shirianara la mo, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Shidarana la mo, ralabaya santana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Shalalabarana ralabo, Rikararana ralamase. Haleluya.
kami bersyukur kepadamu karena kami punya Bapa yang baik. Di masa-masa sukar dan sulit sekalipun, Tuhan Kau selalu baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Di hidupku, benar, apapun situasi yang kami hadapi, Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. katakan Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita, katakan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, Tak habis-habisnya habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. besar setiamu Tuhan, Besar setia-Mu, besar setiamu Tuhan, besar setia-Mu, besar setiamu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Runarala boshedia narana lamu, Yesus kekuatanku, tak ada yang dapat menolong kecuali Kau Yesus Tuhan.
Saudara labose. Kau Rokarana lama yase. Yesus, Yesus Tuhan. Priala barana lalamu. Rikana lama yase. Terpujilah namamu Yesus. Barala 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 barala. Barala 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 barala. Rokarala barala bata kanarala bata kanarala baya santana la. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan selalu peduli dengan hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sampaikan isi hatimu. Walaupun keadaan dunia makin sulit, walaupun keadaan geopolitik tidak menentu, sekalipun keadaan dunia banyak terjadi peperangan, ajari kami tenang aman dalam perlindungan-Mu. Kami punya tempat yang aman, yakni hadirat Tuhan. Hadirat-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berkata apapun yang terjadi, semua Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam mesbah doa pada pagi hari ini. Saudara, sekarang ini kenapa disebut akhir zaman? Karena tanda-tanda zaman sudah nampak, sudah kelihatan ya. Dan dalam Matius pasal 24 yang kita belajar kemarin pada minggu yang lalu, ya saudara belajar bahwa perang akan ada perang. Matius pasal 24, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan. Dan itu pertanda, tapi banyak perang akan terjadi. Tapi yang saudara perlu waspada kalau perang itu melibatkan Israel. Kalau perang melibatkan Israel, saudara perhatikan. Kalau perang berhenti ya sudah. Tapi kalau perang berlanjut, saudara mesti aware. Kita nanti bahas lebih dalam. Saya baru dapat kabar bahwa Pakistan menyerang Afghanistan, perang. Saudara, kan mudah sekali di mana-mana perang. Nah ini tanda bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Nah makanya kita mau belajar kitab Wahyu itu kitab yang terakhir. Dan kemarin kita belajar pada waktu Tuhan sebelum bicara kepada gerejanya, maka Tuhan itu memperlihatkan atau memberitahu dirinya siapa Yesus yang sebenarnya. Nah kita sudah bahas kemarin Yesus itu rambutnya putih, sudah masih ingat ya? Suaranya seperti desau air bah, kakinya seperti tembaga yang berapi. Artinya Tuhan sedang menampakkan bahwa dia adalah pribadi yang super power, pribadi yang luar biasa. Nah, sekarang bagian ini saya mau kita belajar kitab Wahyu. Banyak orang yang kalau baca kitab Wahyu gak ngerti karena banyak simbol-simbol dan banyak pengertian-pengertian yang sometimes jemaat sulit untuk mengerti. Nah, saya mau membahas pumpung sekarang ini lagi hangat-hangatnya perang. Semua orang takut kalau ini sudah akhir zaman. Lebih baik kita baca. Ingat ya, surat Wahyu ini bukan surat untuk menakut-nakutin gereja, salah. Ini adalah surat cinta, surat kepedulian Tuhan kepada gerejanya. Oke, kita membaca. Kemarin kita udah bahas selesai kitab Wahyu pasal pertama, sekarang kita bahas Wahyu pasal yang kedua. Mari baca Wahyu pasal 2. Silahkan kita mulai
surat ini ditujukan dari Tuhan Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Pak, ini semua jemaat ini ada di mana? Jemaat ini semua kalau saudara tanya sekarang ada di Turki. Kalau saudara pergi ke Turki, loh Pak, jemaat kok semua ada di Turki ya? Turki itu dulu sebelum dijajah oleh Ottoman, Turki itu adalah negara yang populasi mayoritasnya adalah Kristen. Dan kalau saudara lihat, banyak peninggalan gereja-gereja di Turki. Bahkan saya sangat sedih kalau saya pergi ke Turki dan diajak pergi ke namanya Blue Mosque. Blue Mosque itu adalah sebuah masjid ya yang mewah megah, warnanya biru ornamennya. Tapi ternyata di dalamnya itu ada gambar salib, ornamen gereja. Ternyata itu dulu aslinya gereja. Tapi karena waktu kerajaan abad yang ke-7 kerajaan Islam Ottoman menguasai, maka Ottoman itulah yang menguasai Turki sehingga berubahlah, sehingga banyak sekarang hari ini penganut agama di Turki sebagian besar adalah penganut agama Islam. Tapi agama Islam yang moderat atau agama Islam yang lebih kepada sekuler lah, lebih kayak gitu. Nah sekarang kita belajar surat-surat dari ke-7 jemaat ini semua ada di Turki dan kita mau belajar satu persatu. Silakan dibaca Wahyu pasal 1 ayat yang 1 sampai ayat yang ke pelan-pelan ya, kita ayat yang ke-7 ya. Wahyu 2 Ayat 1. ayat 1. Kepada jemaat di Efesus, ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki di dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Iya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Kalau di dalam Alkitab tulisan malaikat jemaat itu artinya pelayan. Ya, karena malaikat itu pesuruh, dia ini lambang daripada pelayan. Kalau saudara membaca ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang. Ya, ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian. Ke-7 bintang kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-20 ditulis begini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian itu. Ke-7 bintang itu ialah apa? Malaikat. Malaikat ke-7 jemaat. Jadi ini sebenarnya sama dengan ya malaikat atau ke-7 bintang atau pelayan-pelayan Tuhan. Nah saudara yang melayani Tuhan sebagai pengerja, pelayan di gereja. Saudara membaca bintang untuk saudara. Tapi bukan kepada ke-7 bintang. Ke-7 bintang ini angka 7 itu angka sempurna. Jadi perwakilan dari gereja. 7 itu artinya angka sempurna. Jadi gereja itu pasti terwakili dari 7 ini.
sifat gereja, kemampuan gereja, kelebihan gereja, kelemahan gereja ada di 7 gereja ini. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di antara kaki Dian. Ingat ya, Wahyu pasal 1 ayat 20 tadi. Ketujuh kaki Dian itu berbicara tentang jemaat Tuhan. Jadi ini berbicara, surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus, kepada pelayan-pelayan, pendeta dan pelayan, dan juga kepada jemaat. Apa yang dikatakan? Ini karakteristik dari jemaat yang ada di Efesus. Ayat yang kedua. Dia bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ini gereja luar biasa, saudara. Gereja ini ya, dia kerja keras, tekun. Wih, luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Jadi gereja ini dia tidak membiarkan kejahatan masuk di dalam gerejanya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya dia tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ada orang-orang di zaman sekarang juga ada. Ada orang-orang yang menyebut dirinya pelayan, tapi hidupnya jauh daripada kenyataan yang benar. Nah, mereka disebut pendusta. Pendusta itu gini, khotbahnya bagus, ya, perkataannya bagus, tapi kelakuannya jauh. Nah, itu dikategorikan oleh Tuhan sebagai pendusta. Nah, jemaat yang ada di Efesus ini, jemaat yang tidak bisa kompromi dengan orang-orang ini, cuman bisa jarkoni. Jarkoni bisa mengajar, tidak bisa melakoni gitu istilahnya ya. Dan mereka ini, kata Tuhan, orang Efesus ini, wow, mereka menolak, mereka tidak bisa sabar terhadap mereka. Ditolak orang-orang seperti ini. Coba lihat lagi ayat yang ketiga, betapa hebatnya. Dan engkau sabar, dan engkau menderita oleh karena namaku. Wow, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi dia sabar, dia tekun, kerja keras, orang-orang pendusta disingkirkan. Coba, kurang apa lagi nih gereja? Keren banget kan? Coba ayat 4. Namun demikian aku masih mencela engkau. Coba perhatikan. Di setiap kelebihan dari gereja, maka nanti kita akan membahas surat ini kepada ketujuh jemaat. Pak, surat-surat ini sebenarnya perwakilan daripada keadaan gereja masa kini. Gereja itu ada yang nanti seperti Efesus, ada gereja seperti Smyrna, ada gereja seperti Tiatira, ada gereja seperti Philadelphia, ada gereja seperti Laodikia. Jadi gereja-gereja ini berbeda-beda karakteristiknya. Dan saudara, saya berdoa supaya saudara belajar melihat ya gereja di mana saudara melayani, atau saudara di dalam gereja yang saudara sedang bergereja, atau saudara sedang melayani, saudara bisa belajar dari karakteristik ini. Namun dia bilang, udah tekun, rajin, tidak kenal lelah, sabar. Coba kurang apa lagi? Terhadap kejahatan dia menolak. Tetapi dia bilang, aku mencela engkau. Ada kekurangannya gereja ini, yaitu karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Jadi saudara, ini salah satu kelemahan dari gereja. Dan gereja ini juga menjadi perwakilan dari gereja hari-hari ini. Ada gereja yang saking sibuknya melayani Tuhan sampai dia kehilangan kasih yang semula. Pak, apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula itu adalah cinta ketika saudara mengenal Tuhan. Gimana rasanya? Orang kalau jatuh cinta, waduh saudara. Saya masih ingat tuh waktu pertama kali mengenal Tuhan. Waduh, senangnya luar biasa. Ya begitulah harus dipertahankan. Kalau saudara kehilangan, sekarang kapan kamu terakhir menangis? Coba jawab ya, chat. Kapan saudara menangis ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan? Coba, kapan terakhir saudara menangis? Saudara jawab ya, chat. Bapak, saya kemarin menangis karena beras saya habis. Oh, enggak termasuk yang itu, saudara. Enggak termasuk ya. Enggak termasuk. Saya mau tanya saudara, kapan saudara terakhir menangis karena saudara ada di dalam hadirat Tuhan? Coba chat ya, chat. Oh Pak, saya menangis kemarin karena ditagih sama 2 debt collector. Itu tidak termasuk tangisan ini.
Tangisan ini adalah tangisan yang menunjukkan saudara karena memang saudara itu masih hidup atau masih ada di cinta mula-mula. Saya suka lihat Harki ini samping saya, saudara. Kalau dia mimpin pujian, dia itu, saudara perhatikan kalau dia menyembah Tuhan. Ya, mumpung ada orangnya, jadi sekalian saudara bisa belajar. Dia suka saya lihat. Dia nggak peduli saudara mau nangis, saudara mau angkat tangan, saudara mau turun tangan. Dia nggak peduli. Yang penting dia menyembah Tuhan. Dan saudara lihat Arki kalau lagi nyembah Tuhan. Air matanya nangis. Tes. Air matanya ngalir. Tes. Air hidungnya dia molor gitu saudara. Coba saudara perhatikan nggak? Coba lihat Arki. Itu sehat. Saya kadang-kadang kalau lagi khotbah tiba-tiba melek, nangis. Kenapa? Ya merasakan kasih Tuhan. Kadang-kadang lagi khotbah, kadang-kadang lagi nyembah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang di jalan lagi nyopir, kadang-kadang bisa nangis. Kenapa? Ya ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara kehilangan kasih yang semula, saudara udah gak rasakan lagi kehadiran Tuhan. Nah kalau saudara kehilangan kasih yang semula, saudara kayak robot. Saudara kalau sometimes saya sengaja naik ke menara tuh pagi-pagi. Kayak tadi malam saya berangkat dari rumah jam 2 pagi. Saya naik ke menara. Jam 3 pagi berdoa sama para pendoa. Waduh, begitu naik di menara. Rasanya saudara lega, menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kenapa kok begitu? Ya, mempertahankan kasih yang mula-mula. Sometimes tuh Tuhan itu sengaja dia lari supaya saudara kejar. Dia tuh senang lari dari saudara supaya saudara kejar. Saya kadang-kadang kalau sedang merasakan Tuhan sepertinya jauh. Sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Yang menjauh itu sih kita. Saya dan saudara yang sering menjauh. Coba mulai sekarang. Coba periksa apakah aku masih sering nangis ya dalam hadirat Tuhan. Atau kadang-kadang aku enggak lagi. Atau udah 2 tahun aku enggak pernah menangis. Coba kadang-kadang saya lagi mesbah gini. Tiba-tiba nangis. Terus saya lihat kan. Kenapa gitu? Ya karena saya tidak mau kehilangan kasih yang semula. Nah saudara, kenapa ini penting Pak? Karena kalau itu hilang, coba perhatikan ya. Saudara kalau saudara tidak ada kehilangan, tidak ada lagi kerinduan untuk dengar firman. Saudara tidak ada lagi kerinduan untuk membaca firman. Tidak ada kerinduan untuk berdoa. Saudara sedang kehilangan kasihmu yang semula. Apalagi sekarang saya lihat banyak sekali orang yang sudah karena dikecewakan oleh pendeta, dikecewakan oleh orang Kristen. Ada yang sekarang orang tidak mau lagi pergi ke gereja. Itu artinya saudara apimu sudah mulai padam. Saudara mestinya nyanyi lagu ini ya. Saudara mesti datang sama Tuhan. Saudara mesti bilang begini. Walaupun saudara itu ada hantaman, ya, ada persoalan. Jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Sambil angkat tanganmu katakan,
Kau berfirman, ya Tuhan, dan sembuhkanlah semua sakit umat-Mu Kau Tuhan. bersabda, Dan selamatkanlah umat-Mu Tuhan dari kesukaran yang besar. Bagimu, Yesus ku percaya padamu. Nah sekarang, jadi apapun yang terjadi, belajar untuk apa saudara? Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sebab ini bahaya ya. Kadang-kadang orang tuh menganggap itu biasa. Kalau saya kehilangan Tuhan, saya akan segera mencari. Kalau saya tidak lagi merasakan Tuhan, saya akan cari Tuhan. Why? Karena ini bahaya. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima lanjutnya. Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Duh, kalau gitu orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, ternyata bagi Tuhan itu sudah apa saudara? Jatuh. Wih. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ternyata orang yang kehilangan kasih mula-mula, kehilangan cinta yang mula-mula, saudara perhatikan, jangan anggap remeh. Kalau saudara tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan gak bicara lagi kepada saudara. Kau baca Alkitab, tidak ada firman yang datang dalam hidup saudara. Jangan-jangan cintamu kepada Tuhan udah hilang tuh. Kasihmu kepada Tuhan hilang. Dan saudara tidak lagi lihat tuntunan, arahan Tuhan dalam hidup saudara. It's very dangerous. Nah saudara, Pak gimana caranya supaya... Nah Tuhan bilang, bertobat itu jangan membiarkan kesibukan saudara mengambil alih persekutuanmu dengan Tuhan. Pak kenapa kok kasih mula-mula ini? Karena kesibukan kita seringkali menyita waktu percakapan kita dengan Tuhan. Nah Ibu Flora itu suka kalau saya terlalu sibuk, maka dia selalu bilang gini, tolong ya saya mau berbicara sama kamu. Loh, berbicara dari pagi juga boleh? Enggak, saya mau kamu berhenti dan kamu dengerin aku bicara. Coba, itu Bu Flora aja saudara. Gimana Tuhan kalau saudara sibuk terus? Tuhan juga mau gini, aku mau bicara sama kamu, kamu berhenti bisa enggak? Kalau kita sibuk terus, saudara apa yang terjadi? Ya Tuhan tidak bisa bicara dengan kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan, kita yang terlalu sibuk. Kesibukan kita di hari terakhir ini membuat banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Banyak orang tidak bisa menikmati Tuhan dan mengerti arahan dan pesan Tuhan. Tidak ngerti. Nah, itu sebabnya dia berkata, betapa dalamnya kamu telah jatuh dan bertobatlah. Sebab kalau tidak, ini yang paling berbahaya. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki dian. Kaki dian itu berbicara tentang keselamatan kita. Makanya saudara di dalam, saudara membaca kitab Wahyu, saudara mesti, nanti ya sambil saya baca ini, saudara ingat-ingat, nanti terulang lagi bintang, malaikat, pelayan, sama tuh. Ya, kaki dian. Nah, itu terulang-ulang tuh. Tuhan akan mengambil kaki dian dari tempatnya. Jadi Tuhan akan mengambil keselamatan. Wow, ngeri banget. Tuhan akan mengambil kaki dian. Kalau di dalam bait Allah kaki dian diangkat, ya tidak ada terang lagi. Kehilangan jalan, kehilangan keselamatan. Itu sebabnya itu akan diambil Tuhan kalau kita tidak bertobat. Tapi saudara yang mendengarkan mesbah doa hari ini, artinya saudara ada kerinduan datang kepada Tuhan. Saudara yang ikuti mesbah terus-menerus ini, artinya saudara itu mau mengejar Tuhan. Nah, kalau saudara sometimes tiba-tiba menjadi turun, menjadi lesu, menjadi malas, menjadi enggan, itu pertanda bahwa kasihmu kepada Tuhan yang mula-mula
mulai surut. Nah sekarang saudara gairahkan kembali, baca firman, gairahkan kembali berdoa, gairahkan lagi cari Tuhan. Saya senang tuh, sediakan waktu untuk cari Tuhan. Why? Sebab saya tidak mau kehilangan Tuhan. Terus ayat berikutnya, ayat 6. Kita belajar eksposisi pelan-pelan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus itu adalah pengikut pengajaran yang Kristen tuh nggak apa-apa kok sama kayak dunia. Atau Kristen duniawi kok nggak apa-apa gitu. Kristen sama-sama seperti orang dunia. Ya bohong gitu ya. Kalau nonton temannya nonton porno, film porno, ya dia ikut nonton film porno. Kalau orang lain itu dia rekreasi hari Minggu, tidak perlu ke gereja, dan ya ikut mereka seperti orang dunia. Nah itu namanya Kristen pengikut Nikolaus. Tapi orang ini di Efesus ini hebat. Dia bilang aku benci, engkau membenci segala perbuatan Nikolaus. Artinya gereja ini gereja yang luar biasa. Gereja ini luar biasa. Tapi Tuhan bilang aku akan ambil keselamatan. Aku akan ambil hak keselamatan. Aku akan ambil kaki Dian. Wih, ngeri sekali. Makanya saudara jangan sampai kehilangan kasih yang semula. Nah, Pak, kalau saya tidak kehilangan kasih yang semula, apa yang akan saya peroleh? Coba ini hebat nih. Ayat yang ke-7. Dia bilang gini. Siapa bertelinga, ini keren ini, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ini sebuah, saya kalau membaca ini ya, seringkali saya ingat akan banyak pertanyaan orang kepada saya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dari ayat ini, saya tanya saudara, kira-kira jemaat Efesus kira-kira punya telinga apa tidak menurut saudara? Coba chat ya, chat. Menurut saudara, apakah jemaat di Efesus itu jemaatnya udah dipotong semua telinganya gitu? Waktu Petrus marah itu Malkus sampai dipotong telinganya. Apakah jemaat di Efesus semua potong telinga semua? Menurut saya, ya saudara coba chat. Menurut saya, ini bukan masalah dia punya telinga atau tidak. Ini mungkin ada yang punya telinga tapi tidak peduli dengan perkataan Tuhan. Itu maksudnya. Ini pertanyaan banyak orang kepada saya. Pak, saya kok nggak pernah mendengar suara Tuhan. Noh, saudara, kalau saudara nggak mendengar suara Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada saudara. Perhatikan. Chat, tulis. Kalau saya tidak mendengar suara Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Catat itu baik-baik. Tapi Tuhan tetap berbicara kepada saudara, cuman saudara mengabaikannya. Saudara tidak peduli. Makanya sampai Roh Kudus pesan kepada setiap gereja, kepada jemaat. Yesus sampai pesan, kamu kalau punya telinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kamu kehilangan kasih yang semula. Ini perkataan Roh. Kamu mesti dengar, kata Tuhan. Barang siapa tidak mendengar perkataan Roh, dia rugi saudara. Dia rugi. Saudara, kekuatan gereja GBIWTC itu bukan karena hebatnya pendetanya, bukan hebatnya jemaat. Enggak. Kita ini semua adalah orang-orang yang hanya mendengar suara Tuhan dan belajar mentaatinya. Jadi kekuatan gereja kita itu dengar suara Tuhan, taat lakukan. Hanya itu. Saya tidak punya apa-apa, andalan apa-apa dalam melayani Tuhan. Makanya saya tidak mau melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, program gereja apapun, kalau Tuhan tidak berbicara kepada saya. Kenapa? Ya nanti resiko ditanggung penumpang. Apa yang terjadi ternyata tidak ada. Waduh, resiko saudara. Berat. Kalau kita jalan sendiri tanpa Tuhan, itu berat sekali. Makanya Musa pernah berkata begini. Dia bilang, Tuhan, kalau kau tidak beserta aku, kalau kau nggak tuntun aku,
Kau nggak tuntun aku Tuhan, jangan suruh aku jalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini seorang hamba Tuhan yang setiap kali dia datang kepada Tuhan, dia selalu bilang, kalau Tuhan tidak menyertai aku, jangan suruh aku jalan. Atau dengan kata lain, kalau Tuhan nggak bicara kepadaku, aku nggak pernah mau lakukan apa-apa. Saya akan berkata kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, walaupun Tuhan bicara aja, saya mesti tunggu. Bangun rumahku. Saudara, tahun 2014 Tuhan sudah bicara untuk membangun convention center. 2014. Waktu saya dengar itu, saya langsung berusaha, saudara. Cari tanah, cari tempat. Di mana saya harus membangun rumah Tuhan? Saya keliling. Nah, itu caranya saya melakukannya. Udah dapat tahun 2015, dapat tanah 12 hektar. Saya pikir saya langsung membangun. Saudara, pada waktu saya tidak bangun-bangun, saya tiba-tiba Tuhan bicara, coba kamu pergi ke Nigeria. Waktu saya pergi ke Nigeria, saudara, cuman ditegur satu aja. Saudara tahu apa yang ditegur Tuhan? Saya belum sampai ke Nigeria, saudara. Saya masih ada di Dubai di kala itu. Saya ditemani sama satu pendeta dari Nigeria. Lalu saya bertanya tentang satu gereja yang namanya gereja RCCG. Gereja ini besar, jemaatnya jutaan. Lalu saya tanya, gimana sih ceritanya gereja ini kok punya gereja ukurannya itu 1 kilometer kali 1 kilometer. Saya pengen belajar, kenapa kok dia bisa dipercayakan Tuhan membangun 1 kilometer kali 1 kilometer. Saudara tahu apa yang dia yakini? Setiap kali dia diperintah Tuhan, itu dia taat. Saya bilang, bukankah aku kayak gitu Tuhan? Lalu dilanjutkan, dia cerita. Gembala sidangnya namanya Pastor Adeboye. Pastor Adeboye ini adalah gembala yang tadinya menggembalakan di ibu kota Nigeria. Ya. Pada waktu dia menggembalakan di ibu kota, tentunya ibu kota pasti lebih padat dari tempatnya. Lalu Tuhan bicara kepada dia, kamu bangun gereja di tengah hutan. Jadi kira-kira kalau saya pergi dari Nigeria ke tempat gereja yang 1 kilometer kali 1 kilometer besarnya, itu kira-kira 2,5 jam dari pusat kota. Jalan 2,5 jam, masuk ke hutan di kala itu. Nah, hutan itu tidak ada manusianya, tidak ada rumahnya. Tapi pendeta Adeboye ini, dia itu pergi, dia beli tanah, dan membangun gereja, dan membangun rumahnya, dia ada di tengah hutan. Coba menurut saudara, kenapa pada waktu itu dia juga tidak tahu, Tuhan apakah saya harus menggembalakan orang hutan? Wah, nggak ada orang di sini, kenapa mesti gua bangun gereja di tengah hutan? Kalau saudara jadi Pastor Adeboye,
Pasti saudara nggak mau berangkat, betul nggak saudara? Pergi ke hutan. Justru waktu dia cerita itu, tiba-tiba Tuhan tuh bicara kepada saya. Dia menegur saya dengan keras. Lihat tuh hambaku Adeboye. Dia nggak ada jalan, nggak ada rumah di sana. Dia pergi loh bangun gereja di sana. Waduh saudara, saya kayak ditempelengin Tuhan. Kamu itu ya, saya suruh bangun tanah 12 hektar. Bukannya hutan. Kanan kiri udah rumah, sudah ada jalan aspalan. Kamu banyak rumah di sana, banyak perumahan. Kamu kenapa sih gak mau bangun? Tuh kata Tuhan. Waduh, saya di Dubai itu nangis. Dan ketika nangis, orang yang cerita itu bertanya, Pastor, what are you doing? Dia orang Nigeria. Dia tanya, kenapa sih kamu kok nangis? Terus saya bilang nih, please wait. Saya bilang, kamu tunggu dulu ya. Aku tak ngusap air mataku dulu, tak beresin. Hatiku lagi ditempeleng sama Tuhan. Kalau saudara nggak ada di dalam kasih yang semula, saudara nggak bisa dengar teguran Tuhan, nggak bisa. Saudara merasa kayak happy. Saya merasa malu sekali, saya belum berangkat ke Nigeria, baru di Dubai, baru nunggu transit 2-3 jam. Saya dengar cerita itu, saya langsung pengen pulang dan sekarang pengen bangun. Why? Kenapa? Karena jauh ketaatan saya ketimbang Pastor Adeboye ini. Nah, ketika saya lihat di sana, saudara, itu hutan sudah berubah. Di sana ada university, di sana sudah ada rumah sakit. Sekarang ini, saudara, di sana itu ada sawah, ada perkebunan. Di sana ada bank, ada pabrik. Waduh, saudara, begitu saya datang di situ, saya baru tahu kenapa dia harus masuk hutan. Karena kalau Tuhan kasih visi ini dia ada di kota ini terlalu kecil untuk mengerjakan visi Tuhan kepada Pastor Adeboye. Nah sekarang dia tahu. Dulu dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu kenapa dia harus pergi di tengah hutan. Saudara, kalau saya mau cerita kepada saudara, ketaatan hamba Tuhan ini membuat akhirnya dia itu hutan yang kelihatannya hutan belantara tadi yang sangat besar. Saudara tahu berapa tanah yang diakuisisi oleh gereja ini? 60.000 hektar. Kalau saudara pengen tahu berapa luasnya, BSD itu 6.000 hektar. Ini 60.000 hektar. 10 kali luasnya BSD proyek 1, 2, 3. Bayangkan. Seberapa besarnya. Saudara, waktu saya di sana ya, baru keliling fasilitasnya saja. Sehari saya nggak cukup, saudara. Fasilitasnya luar biasa. Kalau dia gerejanya tetap di kota, maka dia tidak mungkin bisa melakukan visi Tuhan yang sangat besar. Makanya saudara, otak kita ini terlalu kecil dibandingkan dengan rencana Tuhan. Saudara, waktu saya pulang, saya cuma meneteskan air mata, nangis. Saya pulang, saya bilang ini, Tuhan, saya akan taat, saya akan kerjakan. Saya panggil 6 konsultan. Arsitek, gambar, konsultan structure, konsultan lighting, konsultan interior, lalu ada konsultan sound system, lalu ada konsultan peredam untuk mengatur nanti kalau bangun sound itu harus dia punya akustik system. Jadi sistem akustik yang proper. 6 konsultan ini saya panggil. Saudara tahu? Pada waktu saya panggil tim City Builder sama konsultan ini, mereka bilang begini, Bapak itu panggil 6 konsultan itu, kok kayak gereja ini punya duit banyak ya? Kok kayaknya udah siap gitu. Saya bilang sama mereka, saya bukan hanya siap, saya super siap walaupun tidak punya apa-apa. Saudara, kenapa siap ya? Saya ditegur. Saya udah siap waktu itu tahun 2015, 2016, gambar udah jadi. Semua udah jadi. Saya tunggu izin sudah. Gak keluar-keluar izinnya.
Tiba-tiba Tuhan bilang, aku suruh kamu, saya belokkan kamu. Kamu bangun dulu GBI 3 Raksa, WTC 3 Raksa. Kita bangun GBI WTC 3 Raksa. Udah selesai 2 tahun. Saya pikir bangun ke situ. Enggak juga keluar. Kamu bangun Riz Hospital lantai 4, lantai 5. Oh my God, kenapa saya mesti bangun rumah sakit lagi? Udah selesai, bangun House of Bread. Astaga, saudara, sepertinya kayak tadinya ditegur, saya udah mau taat. Diputar lagi sama Tuhan. Dan tidak mudah mengerjakan yang saudara tidak suka, saudara tidak ngerti, dan saudara berjalan. Saya jalan aja sudah. Seperti Pastor Adeboye, udah saya mau belajar goblok asal taat. Bodoh biarin asal taat. Jadi Pastor Adeboye sekarang dia bisa cerita. Dulu dia ditentang sama pengerjanya semua, kenapa? Gara-gara dia nggak masuk akal. Bangun rumah, bangun gereja di tengah hutan. Nggak ada orang. Dan sekarang dia kagum karena ternyata Tuhan mempersiapkan gereja itu punya jemaat yang super besar. Jemaatnya kira-kira ya 20 juta, saudara, jemaat. Saudara bisa bayangkan, itu kalau kumpul, saudara. Sekarang jemaat ini kumpul 1 kali 1 itu, nggak cukup. Pengerjanya aja nggak cukup. Sekarang dia membangun gedung gereja yang saya pergi ke tempat satu lagi. Itu 3 desa dijadikan 1 gereja. 3 desa, saudara. 1 kecamatan. 1 gereja ukurannya 3 kilometer kali 3 kilometer. Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana visi itu bisa jadi kenyataan. Visi yang terlalu besar. Makanya Tuhan berkata, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab kalau kehilangan kasih mula-mula, saudara nggak bisa ikutin Tuhan. Saudara jadi bingung, orang di muka bumi ini jadi bingung. Kemana Tuhan? Hilang. Saya kalau enggak, Tuhan bilang, bangun HOB. Saya pikir 1 tahun. Bangun kedua. Sekarang saya baru tahu, bangun HOB 10 tahun. Dan sekarang udah selesai tuh HOB. Dan saya tahu, coba perhatikan ya, ini perhatikan. Kalau enggak dibelokin lagi sama Tuhan ya. Kalau dibelokin lagi saya enggak tahu. Tapi saya rasa ini waktunya kita membangun. Sebenarnya tahun 2026, nanti kalau saudara ingat ya, ini di mesbah ini, catat ya. Kalau Tuhan nggak belokin lagi, izin pasti keluar. Karena HOB udah selesai. Dan Tuhan yang suruh, semua gambar udah siap. Yang belum siap apanya Pak? Duitnya aja, belum ada saudara. Tapi, seperti Pastor Adeboye juga nggak punya duit. Kayak kita disuruh bangun HOB juga nggak punya duit. Tapi kita jalan, ya buktinya tuh selesai. Waktu beli tanah yang 12 hektar juga selesai, lunas sudah. Apa yang disuruh Tuhan pada akhirnya Tuhan menggenapi. Ayat terakhir, mari baca ayat terakhir. Ayat yang ke-7. Dia bilang ini, barang siapa menang, akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan dulunya ada di Taman Eden. Karena Edennya rusak, pohon kehidupan sekarang ada di Firdaus. Makanya itu pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kalau dulu harusnya tulisnya gini, kalau di Kejadian, kamu akan aku kasih makan dari pohon kehidupan di Taman Eden. Tapi ternyata di Wahyu baru ketahuan. Taman Eden itu waktu berdosa, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dimakan. Pohon kehidupan itu ada kerup yang menjaga. Saudara. Nah kerup ini pekerjaannya itu hanya melayani Tuhan. Enggak melayani manusia. Malaikat yang lain. Ini jenis malaikat kerubim ini. Jenis malaikat yang melayani Tuhan. Sehingga sekarang dia diambil supaya enggak disentuh manusia. Dibawa ke Taman Firdaus. Ini ayatnya. Jadi ada orang yang tanya sama saya. Di mana Pak Taman Eden sekarang? Di Irak. Bukan, dulu fisiknya ada di Irak. Di Sungai Efrat dan Tigris. Itu di Irak. Sekarang nggak ada di Irak, nggak ada Taman Eden. Taman Eden sekarang ada di Firdaus. Doa saya, saudara janganlah kehilangan kasih mula-mula. Nyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, sesusah apapun hidup saudara, jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan akan memberikan kepadamu makanan dari pohon kehidupan. Wow. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kau berfirman Dan sembuhkan umat-Mu. dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekarang saudara yang lagi ngalami kesulitan, kesukaran, saudara yang lagi susah, jangan tinggalkan kasih yang semula. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau berkenan menjamah. Kau beri kekuatan seperti jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka tidak kehilangan kasih yang semula. Sekalipun Tuhan mereka ada kesulitan, sekalipun mereka ada kesusahan, Tuhan, aku minta supaya Kau pegang tangan mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka jalan sendiri, pegang tangan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah mengalir kekuatan yang dari sorga mengalir. Kekuatan-Mu mengalir Tuhan, mengalir, mengalir. Mengalir, mengalir. Segarkan kembali Tuhan. Segarkan kembali. Gairahkan mereka kembali. Supaya mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya mereka tidak kehilangan kasih yang semula. Biar mereka bisa mendengar suara Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Dan mereka bisa mendengar suara Tuhan. Saudara yang pengen mendengar suara Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Orandala basyakanarala mutakarara busyantukanarala bata. Rekanarala basyakanarala bata. Jamah Tuhan, jamah. Tuhan, buka telinga rohaninya, buka kedua telinga rohaninya, supaya mereka bisa dengar suara-Mu. Korala basyakanarala barala bata. Rokanarala satu kanarala ba. Rekorono komo shekanarala bata. Jamah Tuhan, jamah, buka telinganya. Buka telinga rohaninya supaya mereka mendengar suara-Mu. Mungkin ada saudara yang lagi sakit, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Shekanarala bataka. Tuhan, apapun sakitnya, Engkau jamah Tuhan. Kami hardik keluar dalam nama Yesus. Tuhan, jamah semua sakit penyakit, dan oleh bilur Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan. Dan mereka yang gak punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan, mereka yang bermasalah dengan bisnis mereka, buka ide-ide yang baru. Tuhan, berkati mereka supaya mereka melihat ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.